bangsa, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apalagi dengan Pak Reza. Nah, sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental, teman-teman ya. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Sebagai seorang manajer, Adipati memiliki seorang anggota tim yang sangat berbakat dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, anggota tim tersebut cenderung merasa puas dengan pencapaiannya saat ini dan kurang termotivasi untuk belajar hal-hal baru atau mengambil tantangan yang lebih besar. Tindakan Adipati: A. Membiarkan anggota tim tersebut bekerja dengan nyaman di zona nyamannya, karena kinerjanya saat ini sudah memuaskan. B. Memberikan tugas-tugas yang lebih menantang dan kompleks kepada anggota tim tersebut dengan harapan ia akan terpacu untuk belajar dan berkembang. C. Mengadakan pertemuan rutin dengan anggota tim tersebut untuk membahas tujuan karirnya, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menyusun rencana pengembangan diri yang spesifik dan terukur. D. Menawarkan promosi jabatan kepada anggota tim tersebut dengan harapan ia akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan mengembangkan keterampilan baru. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, sebagai seorang manajer tadi, Adipati punya tim yang sangat berbakat dan punya potensi yang besar untuk berkembang. Nah, ya, punya bakat dan potensi besar untuk berkembang anggota timnya. Namun, anggota tim tersebut cenderung merasa puas dengan pencapaian saat ini dan kurang termotivasi. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya, untuk belajar hal-hal baru dan mengambil tantangan yang lebih besar. Tindakan Adipati. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengembangkan diri dan orang lain. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mengembangkan diri, dan orang lain. Nah, pilihlah jawaban teman-teman yang berisikan, yang memiliki makna kalau teman-teman itu mau mengembangkan diri dan mengembangkan kemampuan orang lain. Nah, kalau Anda sebagai pimpinan ya teman-teman ya. Sekarang di antara pilihan jawaban A sampai dengan D, mana yang menggambarkan kalau teman-teman ingin mengembangkan diri anggota tim teman-teman ya. Coba kita lihat dari jawaban yang A. Membiarkan. Nah ini, membiarkan kata kuncinya. Anggota tim tersebut bekerja dengan zona nyamannya
karena kinerjanya saat ini sudah memuaskan. Berarti yang A ini kita tidak mendukung pengembangan diri rekan tim kita, teman-teman ya. Kita eliminasi. Yang B, memberikan tugas-tugas yang lebih menantang dan kompleks kepada anggota tim tersebut dengan harapan ia akan terpacu untuk belajar dan berkembang. Nah, baik ya teman-teman ya. Nah, yang B kita tahan dulu teman-teman. Kita bandingkan dengan yang C. Mengadakan pertemuan rutin dengan anggota tim tersebut untuk membahas tujuan karirnya, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menyusun rencana pengembangan diri yang spesifik dan terukur. Dibanding yang B lebih lengkap yang C, teman-teman ya. Jadi yang B kita eliminasi, teman-teman ya. Sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. Menawarkan promosi jabatan kepada anggota tim tersebut dengan harapan ia akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan mengembangkan keterampilan baru. Nah, lebih tepat yang C, teman-teman ya. Perlakuannya lebih lengkap dibanding yang B dan yang D, teman-teman ya. Jadi yang D kita eliminasi, teman-teman. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang C, teman-teman ya. Mengadakan pertemuan rutin dengan anggota tim tersebut untuk membahas tujuan karirnya, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menyusun rencana pengembangan diri yang spesifik dan terukur. Yang C ini poinnya 4, yang D poinnya 3, B poinnya 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 2. Mardiana mengetahui bahwa ada beberapa rekan kerja di kantornya yang seringkali mengambil barang-barang inventaris kantor untuk keperluan pribadi. Meskipun nilai barang tersebut tidak terlalu besar, namun tindakan ini jelas melanggar aturan dan dapat merugikan instansi. Tindakan Mardiana sebaiknya A. Mengabaikan tindakan rekan kerja Anda tersebut karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah atau merusak hubungan dengan mereka. B. Membicarakan masalah ini secara pribadi dengan rekan kerja Anda, mengingatkan mereka tentang aturan yang berlaku, dan mendorong mereka untuk mengembalikan barang-barang tersebut serta tidak mengulangi tindakan lagi. C. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda langsung kepada atasan atau pihak berwenang, tanpa memberitahu mereka kesempatan untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahan mereka. D. Menyebarkan informasi tentang tindakan rekan kerja Anda kepada seluruh pegawai, dengan harapan mereka akan merasa malu dan menghentikan perilaku tersebut. Baiklah teman-teman, silakan di-post dan dijawab. Oh, ini maksudnya jika Anda sebagai Mardiana ya teman-teman ya. Pak Reza perjelas. Jika Anda sebagai Mardiana. Jika Anda sebagai Mardiana di sini ya. Tindakan Anda sebaiknya. Ini teman-teman ya. Nah, teman-teman silakan di-post dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di sini Mardiana mengetahui ada rekan kerja di kantornya seringkali mengambil barang. Ini seringkali mengambil barang-barang inventaris. Nah, seringkali mengambil barang-barang inventaris kantor untuk keperluan pribadi. Meskipun nilai barang tersebut tidak terlalu besar, namun tindakan ini jelas melanggar aturan dan dapat merugikan. Nah, dapat merugikan ya teman-teman ya. Jika Anda sebagai Mardiana, tindakan Anda sebaiknya. Ingat teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian ya. Integritas kalian dalam pencegahan korupsi ya teman-teman ya. Kita lihat jawaban yang A. Mengabaikan tindakan rekan kerja Anda tersebut karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah atau merusak hubungan dengan mereka. Kalau mengabaikan berarti kita mengabaikan kegiatan KKN di kantor kita. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B kita lihat. Membicarakan masalah ini secara pribadi dengan rekan kerja Anda. Mengingatkan mereka tentang aturan yang berlaku dan mendorong mereka untuk mengembalikan barang-barang tersebut serta tidak mengulangi tindakan tersebut. Bagus ya teman-teman ya. Kita bandingkan dulu dengan jawaban yang C teman-teman. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda langsung kepada atasan atau pihak berwenang,
tanpa. Nah, ada tanpanya teman-teman. Memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahan mereka. Sekarang kita bandingkan dengan yang B, teman-teman. Seandainya jawaban C ini hanya melaporkan tindakan rekan kerja Anda kepada atasan atau pihak berwenang, pilih yang C, teman-teman. Tapi sayangnya dalam opsi pada soal ini ada embel-embel tanpa. Ya. Nah, tanpa memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahan mereka. Nah, teman-teman, dengan adanya embel-embel ini, opsi C nilainya jadi kurang tinggi, jadi kurang tepat jawaban opsi C, teman-teman. Karena adanya embel-embel ini, teman-teman ya. Jika tidak ada embel-embel tanpa memberikan dan selanjutnya ini, pilihlah jawaban C, karena C ini pasti yang tertinggi, teman-teman. Tapi karena ada embel-embel ini, C menjadi kurang tepat, teman-teman ya. Nah, yang D, menyebarkan informasi tentang tindakan rekan kerja Anda kepada seluruh pegawai dengan harapan mereka akan merasa malu dan menghentikan perilaku tersebut. Kurang tepat ya, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Poin 4 ada di B, poin 3 ada di C, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 3. Rania adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta yang memiliki kebijakan untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH selama masa pandemi. Namun, Rania merasa kesulitan untuk berkonsentrasi bekerja dari rumah karena lingkungan sekitarnya amat ramai. Tindakan Rania sebaiknya A. Membicarakan masalah ini dengan keluarga atau teman sekamar dan mencari solusi bersama, seperti menentukan waktu khusus untuk bekerja dan menciptakan ruang kerja yang tenang. B. Mengabaikan masalah tersebut dan tetap berusaha bekerja meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. C. Meminta izin cuti kepada atasan karena merasa tidak produktif. D. Menyalahkan perusahaan karena tidak menyediakan fasilitas kerja yang memadai untuk karyawan yang WFH. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rania adalah pegawai sebuah perusahaan. Nah, ketika pandemi perusahaannya menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH ya. Nah, namun Rania merasa kesulitan. Dia merasa kesulitan untuk konsentrasi karena lingkungan sekitar, mungkin lingkungan dalam rumahnya atau tetangganya ya, itu ramai. Tindakan Rania sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Nah, di sini ya, cara teman-teman berhubungan sosial. Jadi pilihlah jawaban yang menunjukkan kalau teman-teman itu bisa beradaptasi atau bisa berhubungan sosial dengan baik ya teman-teman ya. Nah, mana jawaban dari A sampai D yang menggambarkan jawaban yang seperti itu? Coba kita lihat jawaban yang A. Membicarakan masalah ini dengan keluarga. Bagus teman-teman ya. Membicarakan masalah ini dengan keluarga atau teman sekamar dan mencari solusi bersama. Seperti menentukan waktu khusus untuk bekerja dan menciptakan ruang kerja yang tenang. Bagus ya teman-teman ya. Jawabannya A ini bagus teman-teman. Nah, jadi kita bicarakan masalah ini dengan keluarga, kemudian cari solusinya. Contohnya tadi sudah dijelaskan, menentukan waktu khusus untuk bekerja, dan menciptakan ruangan kerja yang tenang. Bagus ini teman-teman jawabannya A ya. Sekarang yang A kita bandingkan dengan yang B. B, mengabaikan masalah tersebut dan tetap berusaha bekerja meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Jika kita abaikan teman-teman ya, jika kita mengabaikan masalah tersebut, pekerjaan kita akan terbengkalai atau pekerjaan kita akan tidak maksimal. Kita eliminasi teman-teman. Sekarang kita bandingkan yang C. Meminta izin cuti kepada atasan karena merasa tidak produktif. Ini tidak baik ya teman-teman ya. Kita harus mencari solusi teman-teman. Kita harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi.
Nah, itu yang diinginkan dalam soal sosiokultural ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang D. Menyalahkan perusahaan karena tidak menyediakan fasilitas kerja yang memadai untuk karyawan yang WFH. Ini juga bukan jawaban yang tepat, teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Membicarakan masalah ini dengan keluarga atau teman sekamar dan mencari solusi bersama, seperti menentukan waktu khusus untuk bekerja dan menciptakan ruang kerja yang tenang ya teman-teman ya. Jadi yang A ini poinnya 4 teman-teman ya. Nah, kemudian yang yang B ini poinnya 3, yang C poinnya 2, dan D poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 4. Beberapa hari ini Anda sering mengisi waktu luang dengan membaca berita baru melalui beberapa media sosial. Anda menemukan berita terkait seorang anak laki-laki yang dianiaya oleh teman satu kamar di sebuah pondok pesantren. Anda memiliki seorang anak laki-laki ya, ini anak laki-laki teman-teman ya. Anak laki-laki yang Anda masukkan di sebuah pondok pesantren selama 3 tahun terakhir. Nah, A, saya meminta anak saya pindah sekolah ke sekolah negeri. B, saya menanyakan keadaannya di pondok pesantren agar tidak terjadi hal yang sama. C, saya menanyakan apakah dia mengalami kasus perundungan juga. D, saya menawarkannya beberapa alternatif pilihan selain sekolah di pondok pesantren. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau beberapa hari ini Anda mengisi waktu luang dengan membaca berita melalui media sosial. Anda menemukan berita terkait seorang anak laki-laki yang dianiaya. Nah, ini ada anak laki-laki yang dianiaya oleh teman satu kamar ya, di dalam pondok pesantren. Anda memiliki seorang anak laki-laki yang Anda masukkan di sebuah pondok. Nah, yang Anda masukkan di sebuah pondok pesantren selama 3 tahun terakhir. Sikap Anda sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara Anda untuk tetap menjaga persatuan ya. Tidak mudah terhasut ya, teman-teman ya. Nah, jadi pilihlah jawaban yang teman-teman mengutamakan persatuan dan tidak mudah terhasut. Berarti harus cari tahu dulu kebenaran ya, teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Saya meminta anak saya pindah sekolah ke sekolah negeri. Ini bukan yang menunjukkan persatuan, teman-teman ya. Yang A ini kurang tepat. Yang B, saya menanyakan keadaannya di pondok pesantren agar tidak terjadi hal yang sama. Bagus, teman-teman. Nah, jadi dengan menanyakan keadaannya, kita tahu kondisinya di sana. Kita tahan dulu jawaban yang B. Kita lihat dulu jawaban yang C ya. Saya menanyakan, menanyakan apakah dia mengalami kasus perundungan juga. Lebih tepat sasaran ya teman-teman ya dibanding yang C. Yang C ini dibanding dengan yang B, maaf. Yang C langsung. Dia nanyakan langsung apakah anaknya mengalami kasus perundungan ya teman-teman ya. Jadi lebih tepat sasaran dibanding yang B. Jadi yang B ini kurang tepat teman-teman. Kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Saya menawarkannya beberapa alternatif pilihan selain sekolah di pondok pesantren. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya, bukan jawaban yang menggambarkan persatuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Saya menanyakan apakah dia mengalami kasus perundungan juga atau tidak. Jadi yang C ini poinnya 4 teman-teman. Yang B poinnya 3, yang D poinnya 2, dan yang A poinnya 1. Soal nomor 5. Anda adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang bertugas di bagian keuangan. Anda mengetahui bahwa salah satu rekan Anda seringkali melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memanipulasi laporan keuangan atau mengambil uang kas kecil untuk keperluan pribadi. Tindakan Anda: A. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda kepada atasan atau pihak yang berwenang. B.
mengabaikan tindakan rekan kerja Anda karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah. C. Mencoba berbicara dengan rekan kerja Anda secara pribadi dan mengingatkannya tentang konsekuensi dari tindakannya. D. Membantu rekan kerja Anda menutupi tindakannya agar tidak ketahuan oleh orang lain. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita jawab soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan, Anda adalah seorang PNS yang dipertugas di bagian keuangan. Anda tahu bahwa salah satu rekan kerja Anda seringkali, perhatikan kata-kata seringkali ini teman-teman ya. Dia seringkali, berarti tidak hanya sekali teman-teman. Sering ya. Melakukan tindakan yang tidak jujur seperti memanipulasi laporan keuangan, atau mengambil uang kas kecil untuk keperluan pribadi tindakan Anda. Soal ini ingin melihat bagaimana komitmen Anda terhadap pencegahan korupsi, teman-teman ya. Di sini kita lihat rekan kerja Anda itu udah sering, bukan cuma sekali teman-teman, udah sering. Berarti mungkin sudah pernah diingatkan oleh teman yang lain tetapi masih dilakukan. Jadi, jika Anda mendapati soal seperti pilih laporkan, teman-teman ya. Karena ada kata-kata seringkali ya. Coba kita lihat jawaban A sampai D. Yang A, melaporkan. Nah, ini bagus teman-teman. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda kepada atasan atau pihak yang berwenang. Yang A bagus teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kita bandingkan dengan yang B. Mengabaikan tindakan rekan kerja Anda karena Anda tidak ingin terlibat dalam masalah. Berarti ini pura-pura tidak tahu. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, mencoba berbicara. Nah, ini mencoba berbicara dengan rekan kerja Anda secara pribadi dan mengingatkannya tentang konsekuensi dari tindakannya. Kalau baru akan melakukan, C teman-teman. Tapi kalau udah sering kali dilakukan, ini bukan jawaban yang tepat, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang D. Membantu rekan kerja Anda menutupi tindakannya agar tidak ketahuan oleh orang lain. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Berarti kita mendukung korupsi itu ya, teman-teman ya. Jadi jawaban D ini kurang tepat ya, teman-teman ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Melaporkan tindakan rekan kerja Anda kepada atasan atau pihak yang berwenang ya. Jadi A ini poin tertinggi teman-teman, poin 4. Yang A ya. Kemudian poin 3 ada di C teman-teman ya. Poin poin B2 ada di B dan poin 1 ada di D. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like ya, share, dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza ya. Sampai jumpa di video berikutnya.